Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin bakalan bawain sesuai janji Mimin yang kemarin. Oke, durasinya mantep punya untuk hari ini cok ya. Kemarin Mimin kan bilang kalau 1000 like itu Mimin bakalan lanjutin kasih judul baru. Berhubung belum tembus 10.000 like, Mimin kasih judul baru dulu. Tapi kalau kemarin itu tembus 10.000 like, Mimin 10.000 like, 10.000 views. Kalau kemarin tuh 10.000 views, mungkin Mimin bakalan bawain lanjutan yang kemarin. Kayak gitu guys ya. Lanjutan yang kemarin bakalan Mimin up besok. Harusnya minggu itu libur, tapi kita demi kalian kita tetap masuk di sini. Oke, untuk judul kali ini judulnya itu With a Sword Domain I Can Become the Sword Sign. Atau untuk judul Indonesianya yaitu Legenda Zhang Fan, menaklukkan dewa dan penguasa tak tertandingi jumlahnya beserta Kaisar Iblis. Oke, Mimin bacain sedikit sinopsisnya. Zhang Fan yang pindah ke dunia lain akhirnya menjadi seorang kultivator, tetapi dijebak oleh orang lain dan kehilangan semua kultivasinya. Tepat saat dia akan mati, sistem diaktifkan dan dewa, keabadian, Kaisar Iblis semuanya menjadi bukan apa-apa baginya. Zhang Fan yang tak terkalahkan ingin mengobrak-abrik langit dengan satu serangan. Namun, ada batas jangkauan domain pedangnya. Untuk mendapatkan poin pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauannya, Zhang Fan tidak punya pilihan lain selain memikat kejahatan pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, legenda baru tentang dia yang menaklukkan dewa dan penguasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke capture yang pertama. Di awal scene diperlihatkan di sebuah tempat. Terlihat ada sang MC kita yang tengah duduk di depan pagar itu. Jika aku tidak meninggalkan tempat neraka ini, aku akan benar-benar mati kelaparan. Penatua terkutuk itu dengan sengaja menjebakku. Aku bersembunyi secara rahasia dan keberadaanku terungkap. Diserang oleh klan iblis dan terluka parah. Aku harus menemukan cara untuk memulihkan lukaku sesegera mungkin. Kalau tidak, aku tidak akan pernah kembali ke bumi dalam hidupku. Dan aku bahkan tidak akan bisa membalas dendam ini. Tapi sekarang basis kultivasiku benar-benar hilang. Aku bahkan tidak bisa keluar dari gunung. Sederhananya, itu tidak bisa menjamin keselamatanku. Zhang Fan pun kali ini memejamkan matanya. Ia bergumam, aku berharap monster itu bisa jangan kesini. Terdengar suara endusan monster di belakangnya. Muncullah ya harimau putih di sini. Kultivator manusia, kau bersembunyi, kau terus bersembunyi. Zhang Fan sangat terkejut. Ia berkata, sial, iblis harimau api merah ini masih mengejarku. Iblis harimau itu pun berkata, akar spiritual rusak, kekuatan spiritual rusak, dan kau masih memilikinya hari ini. Sekarang, kau tidak berbeda dari orang biasa, bukan? Wah, hari ini apakah aku akan mati di sini? Aku masih jomblo. Aku bahkan belum menyentuh tangan wanita, ucap si Zhang Fan di sana. Tiba-tiba muncullah sebuah notifikasi dari sebuah sistem. Terdeteksi bahwa tuan rumah bertemu monster, faktor risiko tinggi, dan sistem domain pedang yang tak terkalahkan diaktifkan. Berpusat di Manor, domain pedang tak terkalahkan mencakup seluruh Manor. Dalam area jangkauan, ilmu pedang tak terkalahkan dan dapat membelah dunia. Dalam domain pedang yang tak terkalahkan, pedang sekuat apapun, seperti pedang roh, bahkan dewa pedang, semuanya akan menyerah kepada tuan rumah. 3 tahun, tepat 3 tahun, mata Zhang Fan pun berkaca-kaca di sini. 3 tahun, ini sudah 3 tahun. Tahukah kalian bagaimana aku melewati 3 tahun ini? Dengan sistem yang luar biasa, kenapa kau tidak muncul lebih cepat? Berani kau mengabaikanku, ucap iblis harimau itu yang begitu sangat murka kepada si Zhang Fan. Terlihat mengaum di sini cok ya, si iblis harimau itu. Selanjutnya biarkan aku melihat seberapa kuat domain pedang yang tak terkalahkan ini. Tidak mungkin, kau jelas-jelas tidak berbeda dengan manusia biasa. Mati untukku. Dan bam, Zhang Fan bersiap dengan pedangnya di sana yang ada di tangannya. Selas. Ya, benar-benar mengerikan. Sabutan pedang dari Zhang Fan pun membuat iblis harimau itu pun terpental. Ledakan dan lonjakan energi yang benar-benar sangat luar biasa dibuat atau dihasilkan oleh si Zhang Fan kali ini. Waktu terus berlalu. Scene kini berpindah memperlihatkan tepatnya di dunia abadi. Terlihat sebuah kilatan di sana.
Kemudian muncullah seorang bak seperti ini, raja atau ratu ini guys ya. Oh, hanya manusia fana berani membelah langit. Beraninya, tekan dia. Persiapkan sebuah tungku emas di sini. Lonjakan energi besar dahsyatnya meledak. Terlihat dari dunia ini, pancaran energi dari langit pun begitu sangat pekat di sana, seperti petir yang menyambar mengitari bola itu. Sin memperlihatkan tepatnya di gua Requiem jiwa. Seseorang datang berkata, "Kuali ilahi 9 surga." Kaisar ilahi akhirnya mengambil tindakan. Apa yang terjadi ya? Kali ini Sin pun berpindah memperlihatkan tepatnya di 10.000 sekte pedang abadi, pavilion pedang surgawi. Seseorang berkata nampak terkejut melihat sebuah kilatan cahaya yang melesat dari langit. Pedang abadi membelah langit. Itu adalah puncak Dao pedang. Itu ternyata Dao puncak legendaris. Sin memperlihatkan di dunia fana kali ini artefak surgawi, kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, kirim semua murid di sekte. Jangan lewatkan kesempatan ini. Laksanakan perintahku. Ada orang gila di alam fana yang membelah langit dan mengenai kuali ilahi yang menekan 9 alam. 4 jenderal besar, segeralah turun ke alam fana. Temukan kuali dewa 9 surga dengan cara apapun. Siapapun yang berani menghalangi kalian, jalankan perintahku. Bunuh mereka semua. Sin memperlihatkan beberapa orang yang melesat di sini. Kami akan menjalankan perintah penguasa. Sin memperlihatkan sang MC kita, Zhang Fan. Ia nampak lemas, tersungkur ya di sebuah tempat di sini. Namun terlihat ada sebuah lubang yang begitu besar di depannya. Astaga, itu tadi kuat sekali. Tapi pedangki seperti apa yang kupunya ya, sampai-sampai bisa seperti itu. Muncullah notifikasi dari sistemnya. Host telah membunuh harimau iblis, mendapatkan 400 poin pedang dan paket hadiah pemula. Poin pedang, Zhang Fan sedikit terkejut. Kemudian muncullah notifikasi lagi. Poin pedang adalah mata uang yang dibutuhkan untuk memperluas jangkauan domain pedang yang tak terkalahkan. Setiap 100 poin akan meningkatkan area domain pedang yang tak terkalahkan seluas 1 meter. Wah, aku mengerti. Setelah membunuh 1 harimau tahap ketiga, domain pedang tak terkalahkan diperluas hingga 14 meter. Sayang sekali, domainnya masih sangat kecil. Gunakan paket hadiah pemula. Muncullah notifikasi lagi. Selamat, domain pedang tak terkalahkan telah diperluas 10 meter. Ukuran saat ini adalah 24 meter. Domain pedang tak terkalahkan telah ditingkatkan ke level 1, membuka kunci kemampuan untuk menggunakan segala sesuatu sebagai pedang. Segala sesuatu sebagai pedang. Ini sebuah perasaan yang sangat luar biasa. Sepertinya setiap daun dan ranting bisa menjadi pedangku, gumam si Zhang Fan. Mari kita coba. Ia memetik selai daun. Hiya, dilemparkanlah. Selas. Meledakan pun terjadi. Hanya selai daun bisa membelah gunung dan bukit itu. Wah, luar biasa. Domain pedang tak terkalahkan. Segala sesuatu sebagai pedang. Benar-benar luar biasa. Zhang Fan begitu sangat terpukau melihat kemampuan yang baru saja ia aktifkan kali ini. Sin kali ini memperlihatkan Zhang Fan berkata, "Baiklah, sekarang akan kucoba. Ya, kali ini dipersiapkan kayak balok kayu ya guys ya." Dan bam, sekali empasan jadi patung seketika. Selesai. Luar biasa. Tidak hanya kekuatannya yang mengejutkan, tapi presisinya juga tinggi. Sistem, apa domain pedang tak terkalahkan sudah ditetapkan? Kenapa domain pedang tak terkalahkan sepertinya tak tergoyahkan ya? Muncullah notifikasi lagi. Domain pedang yang tak terkalahkan pemula ditetapkan pada awal sistem dan tidak dapat diubah atau dipindahkan. Host dapat naik level dan memperluas domain pedang dengan mendapatkan poin pedang. Dengan meninggalkan domain tanpa izin, host akan kehilangan semua peningkatan. Harap host menahan diri. Oh, itu berarti jika aku melangkah keluar domain, aku akan jadi lemah lagi, ucap Zhang Fan. Terlihat kali ini Zhang Fan memasak sesuatu di kuali itu. Ia seperti akan mencicipinya. Di ujung sana ada kayak monster atau apa di balik semak-semak memandang si Zhang Fan. Zhang Fan berkata, "Mencari setengah hari dan aku hanya dapat jamur sebanyak ini. Andai aku punya daging." Sin memperlihatkan sosok Mr. Sinu pun bergumam, "Jika aku makan tulang tukang masak itu, aku akan mendapat energi." Ingat ya, manusia jadi makananku. Ia pun langsung melesat. Zhang Fan nampak terkejut. Tunggu, kenapa matanya ini kayak anjing itu ya guys ya? Kayak anjing itu tapi nampak terkejut memandang si Zhang Fan. Wah, daging.
Wah, langsung malah Zhang Fan yang berminat untuk menikah monster itu. Apa? Wah, apa yang dia gunakan untuk menekanku? Itu seperti gunung tersungkur jatuh. Anjing tadi tidak bisa bergerak sedikit pun. Jadi tukang masak ini punya harta karun seperti itu. Sendok sup? Aku, Raja Iblis Kegelapan yang hebat, dikalahkan. Zhang Fan benar-benar terlihat mengerikan tuh di sana ya. Dengan sendok sup. Wah, anjing itu pun hanya bisa pasrah di sini. Namun tiba-tiba muncullah beberapa orang di sini. Iblis, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Wah, masih tersungkur ya anjing itu. Kemudian dari Zhang Fan bertanya, apa? Kalian ngapain? Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa kau? Ucap wanita ini menudungkan pedangnya. Beraninya kau merebut mangsa kami? Zhang Fan terlihat memutar-mutarkan sendoknya. Dan kali ini terlihat benar-benar mengerikan. Kekuatan dari Zhang Fan berselimutkan energi di sekujur tubuhnya. Mereka sedikit terpental. Itu berbahaya, mundur. Pedang dari segala sesuatu. Wah, itu ternyata pedang dari segala sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya siapa beliau ini? Jangan bilang dia adalah seorang Grandmaster yang sedang dalam pengasingan. Kakak senior Tuan, ada apa? Supku. Wah, apa yang baru saja dilakukan adalah seni ilahi mutlak di dunia. Pedang dari segala sesuatu. Itu adalah kekuatan sesuatu yang bahkan para tetua terkuat dari sekte abadi pedang suci. Untungnya tidak tumpah semuanya. Si Zhang Fan masih saja memikirkan sup cok ya di kala kondisi genting di sana. Ya, tidak dapat mencapainya. Ngomong-ngomong, kenapa orang-orang ini bertingkah begitu terkejut ya? Gumam Zhang Fan nampak terkejut melirik ke belakang ke arah wanita dan juga seorang pria di belakangnya itu. Zhang Fan pun berkata, apa kalian bela bantuan anjing itu? Kami sebenarnya mengejar anjing itu. Dia adalah binatang iblis yang sangat kuat. Jika tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari kami. Mendengar penjelasan itu membuat Zhang Fan nampak berpikir, ya bergumam. Ada aliran ki pedang yang sama di tubuh mereka. Sepertinya mereka adalah kultivator pedang. Aku ingin tahu dari mana mereka berasal. Lalu siapa kalian? Tanya Zhang Fan. Mereka pun memperkenalkan dirinya. Duan Xuwen dari Sekte Abadi Pedang Suci menyapa Anda Tuan Muda. Murong Mulan dari Sekte Abadi Pedang Suci menyapa Anda Tuan Muda. Kemudian Xuwen pun jelaskan, mereka berdua adalah junior saya. Ini adalah Taxiu. Tolong maafkan kami jika kami menyinggung Anda, ucap Taxiu di sini. Xuwen berkata, itu tadi adalah situasi yang mendesak, tapi kami seharusnya tidak mendatangi Anda dengan gegabah. Maafkan kami. Benar-benar mereka kayak merasa bersalah gitu ya guys ya, karena mereka tahu siapa sosok si Zhang Fan di sini. Ya, Zhang Fan punya teknik yang bisa merubah segalanya jadi pedang gitu loh guys ya. Jadi makanya mereka takut, karena teknik itu nggak semuanya bisa menguasai. Bahkan ya kultivator tingkat tinggi pun nggak semuanya bisa menguasai itu. Dia meminta maaf semudah itu? Zhang Fan nampak terkejut di sini ya. Sejak kapan para kultivator pedang begitu mudah diajak berkompromi ya? Lalu anjing ini, Zhang Fan menengok ke arah anjing di belakangnya itu. Itu secara alami milik senior. Kami tidak sengaja mengganggu Anda hari ini, jadi kami akan pergi sekarang. Kami akan mengunjungi Anda lagi dengan benar lain kali, ucap Xuwen di sana. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Aku harus segera melaporkannya kepada Master. Mereka nampak ketakutan. Ayo cepat, kita harus pergi sekarang. Mereka pun cabut seketika. Tunggu! Tiba-tiba Zhang Fan mengatakan mereka, yang membuat mereka bertiga pun seketika terhenti ketakutan. Zhang Fan berkata, anjing ini tidak akan datang kepada aku jika kalian tidak mengejarnya. Aku tidak akan mengambil apa yang menjadi milik orang lain secara cuma-cuma. Jadi aku akan kemudian memberikanmu ini sebagai gantinya. Dilemparkanlah kayak patung yang dibuat si Zhang Fan tadi. Wah, terima kasih banyak senior. Kalau begitu berhati-hatilah, ucap Zhang Fan. Daging anjing yang bagus tidak boleh disia-siakan. Wah, anjing mau dimasak coba lanjut ya. Waktu terus berlalu hingga kali ini Sin pun memperlihatkan ada sebuah burung yang mengangkat kuali di sana. Aku Kaisar Batu Surgawi, akhirnya mendapatkan artefak ilahi yang jatuh ke dunia fana. Setelah aku mengembangkan tubuh dewaku, ya seluruh dunia akan gemetar di bawah kakiku. Burung itu nampak terkejut tiba-tiba. Bukankah itu Raja Iblis Kegelapan Malam? Terlihat anjing ini masih saja terkapar. Sedang apa dia di sana ya? Terlihat ada Zhang Fan yang bersiap dengan kayu bakarnya dan juga api unggun yang sudah ia nyalakan. Pedebah ini manusia biasa? Burung itu pun langsung melesat, beraninya menghajar Raja Iblis. Wah, anjing, Raja Iblis cok ternyata si anjing tadi ya. Manusia, matilah. Ya, melesatlah tadi.
Burung tadi nampak terkejut. Selas, bam. Apa? Apa ada sesuatu di langit ya? Sang Fan nampak terkejut menoleh ke atas langit sana dan brak. Benar saja, mendaratlah dengan tidak benar burung elang ini. Wah, apa yang terjadi di sini? Seekor burung jatuh dengan tungkunya. Tiba-tiba sistem memperlihatkan notifikasi kali ini ya. Anda telah membunuh Kaisar Iblis, memperoleh 40.000 poin domain pedang. Domain pedang tak terkalahkan sekarang level 2. Jangkauan meningkat menjadi 424 meter. Burung besar ini ternyata adalah Kaisar Iblis peringkat 7. Kukira domain ini menyerang tungku itu. Sepertinya burung ini terbang melewati domain pedang dan mengaktifkan mekanisme pertahanan domain pedang. Seorang Kaisar Iblis bisa mati begitu saja melawan domain pedang yang tak terkalahkan. Sungguh mengerikan. Tapi aku suka ini, ucap si Zhang Fan yang nampak cukup lega juga, karena mendapat poin yang begitu banyak jumlahnya, cok. Tepat waktu, bahkan dia kemari membawa tungku. Aku tak hanya akan makan anjing, aku akan makan sup jamur burung juga. Terlihat kali ini anjing mulai tersadar ya. Kepalaku pusing. Sepertinya aku dibuat tak sadar oleh seseorang kan. Benar, ini ulah tukang masak berdarah itu. Aku pasti akan memastikan dia. Yang mulia kenapa ada? Yang Kaisar Iblis itu si elang ini ya guys ya. Si elang ini terpotong cok kelapanya, dihabisi oleh si Zhang Fan. Seketika anjing tadi pun gemetaran, keringat pun mengucur. Kaisarnya saja bisa dibabat di penggal kelapanya, apalagi cuma dia. Zhang Fan ya memakan daging itu. Ini ia pun nampak sangat ketakutan ya si anjing itu, karena kaisarnya sendiri sudah dihabisi dan bahkan disantap dengan lezatnya oleh si Zhang Fan. Kuprak, anjing ini pun seketika tersungkur. Mustahil, yang mulia menjadi sup. Dan bukankah itu tungku dewa yang jatuh dari langit dan hampir membunuhku? Tungku dewa dijadikan buat kuali ini cok. Masak dagingnya Kaisar Iblis tadi anjing. Bajingan itu benar-benar menjadikannya panci untuk membuat sup. Aku akhirnya mengerti, dia sama sekali bukan manusia biasa, tapi seorang kultivator tersembunyi yang sangat menakutkan, juga individu yang tak tertandingi. Tunggu, jangan bilang dia akan memakanku juga setelah menghabiskan Kaisar Iblis. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caraku untuk menghindari hal itu? Anjing ini pasti monster iblis juga kan? Kenapa dia terlihat begitu terkejut ya? Gumam si Zhang Fan yang nampak bingung juga memandang ekspresi dari anjing itu. Lupakan saja, bodoh amat, yang penting rasanya enak. Zhang Fan bersiap dengan pisaunya itu. Di luar sana ada banyak binatang iblis dan aku juga tak bisa keluar. Jarang-jarang bisa mendapatkan sepotong daging anjing. Jangan mendekat, dagingku tidak enak, ucap ya si anjing ini yang nampak ketakutan. Jangan menyudutkanku. Nampak terkejut si Zhang Fan ya. Zhang Fan bersiap, terlihat pancaran energi yang begitu menakutkan, matanya menyala merah, membuat anjing itu pun bulu kuduknya merinding. Berdiri seketika, keringat mengucur dari wajahnya. Jangan, jangan makan aku tidak ingin mati, aku masih punya harapan dan impian. Aku menyerah. Menangis berderai air mata cowok anjing ini. Anjing ini memohon padaku untuk tidak membunuhnya. Jangan makan aku. Aku tidak ingin mati. Anjing itu terus memohon kepada si Zhang Fan agar tidak dibunuh. Lupakan sajalah, ucap si Zhang Fan. Ia pun menaruh lagi pisaunya. Sembari Zhang Fan berkata, aku kekurangan pengawas untuk rumahku. Kau bisa tinggal dan menjaga rumah untukku. Raja iblis sepertiku berubah menjadi anjing peliharaan manusia. Zhang Fan berkata, karena aku memutuskan untuk merawatmu, aku tentu tak bisa membiarkanmu kelaparan. Nih, disiapkan tulang itu guys ya. Ku beri tulang Kaisar Iblis untukmu. Wah, dia bahkan ingin aku memakan tulang dari yang mulia. Dia berlebihan. Terlihat kali ini ya, Zhang Fan seperti gak menantikan anjing itu memakan tulang di sana. Lupakan saja, aku hanya akan menjadi anjing penjaga. Pada akhirnya itu lebih baik daripada menjadi anjing mati. Wah, yang mulia, aku mengecewakanmu. Langsung saja dijilati tulang-tulang dari Kaisar Iblis itu. Waktu terus berlalu. Scene kali ini memperlihatkan sebuah pusaran di atas langit itu, dan terlihat ada kayak pedang juga di sini cok ya. Muncullah ketiga orang yang bertemu dengan si Zhang Fan tadi. Ada Murong Mulan, Duan Xuan, dan juga Tak Xiu. Mereka berjalan menurut tangga. Master, terlihat ada sebuah formasi di tempat itu. Beberapa orang duduk bersila berfokus memusatkan energi mereka tepat ke satu orang yang berada di tengah-tengah. Terlihat ya,
Pancaran cahaya pun ya tersirat dari tempat itu. Seseorang membuka matanya. Xiwen, Mulan, Xiu, kenapa kalian kembali? Tanya sang master di sini yang nampak sangat terkejut. Xiwen berkata, murid ini diperintahkan pergi ke Gunung Xiwan untuk mencari senjata dewa. Meskipun kami tidak menemukannya, namun kami bertemu dengan ahli tak tertandingi yang bisa menggunakan segala hal sebagai pedang. Dia mungkin bisa membantu kita menekan iblis darah. Segala hal sebagai pedang bagaimana mungkin? Omong kosong, pegunungan tandus itu penuh dengan iblis. Bagaimana bisa ada ahli tak tertandingi yang hidup dalam pengasingan? Dan bahkan jika memang ada ahli tiada tara yang bersembunyi di sana, ada, dan apa dia bisa bersembunyi dari kultivator pedang tingkat Orifice sepertiku? Xiwen berkata, aku tidak akan pernah berani menipumu. Semuanya benar, jadi tolong pikirkan lagi. Xiwen, apa kau tahu kalau sekte abadi pedang suci kita telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, dan sejauh ini hanya ada 3 kultivator pedang yang berhasil membuat niat pedang. Tentang pedang dari segala hal, itu adalah ranah yang bahkan tidak pernah dicapai patriark generasi pertama. Tapi tiba-tiba Xiu menyela di sini ya. Kami benar-benar merasakan niat pedang surgawinya. Omong kosong, kalian bertiga hanya di ranah pengerasan tubuh. Wajar saja jika segala sesuatu tampak kuat bagi kalian. Niat pedang bukanlah hal yang sederhana. Sangat sulit untuk mewujudkannya. Kalian bertiga belum pernah bertemu dengan niat pedang yang sebenarnya. Kalian pasti tertipu oleh trik miliknya. Jika dunia ini benar-benar memiliki ahli tak tertanding yang bisa menggunakan pedang segala hal, seharusnya ada beberapa rumor yang beredar. Dapat diketahui dari kesimpulan master tadi ya guys ya, bahwa para kultivator itu sangat membenci hoax. Tapi Xiwen masih terus untuk mencoba mengelak. Kemudian sang master kembali berkata, kau seharusnya seperti murid-murid lain meninggalkan sekte dan tidak akan pernah kembali. Segel iblis darah semakin lemah. Kami tak bisa mempertahankan segel ini lagi. Kalian semua masih muda, jangan menjadi objek pemakaman untuk kami. Apa? Master, lalu bagaimana denganmu? Saat iblis darah benar-benar bebas, aku dan para tetua akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Bahkan, jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami tidak boleh membiarkan iblis itu kembali. Mempertaruhkan nyawamu. Tiba-tiba terdengar suara misterius. Ini buruk, iblis itu. Apa waktu kita sudah habis? Ribuan tahun yang lalu, untuk menekanku, leluhurmu bahkan menghancurkan tubuh tahu mereka dan jatuh ke dalam jurang darah lalu kutelan. Muncullah sosok iblis di sini menyeramkan guys ya. Ribuan tahun sudah berlalu. Apa kau pikir sampah sepertimu mampu menghentikan diriku? Muncullah sosok pria iblis kali yang begitu sangat menyeramkan dan kuatnya guys ya, menghampiri ke arah sang master dan juga beberapa pasukan di sana. Semuanya, dengarkan perintahku. Aktifkan formasi pedang suci. Aktifkan. Tak berguna. Ini tak berguna. Dan diar. Aku pernah menghancurkannya puluhan ribu tahun yang lalu kan. Apa kau lupa? Semplatkan pedang ini memancarkan cahaya dan biar pecah hancur berkeping-keping. Wah, ini buruk. Sang master nampak merasa kewalahan. Iblis ini pun malah tertawa terbahak-bahak. Apa kau pikir orang-orang sepertimu mampu melawanku? Master, ini Xiwen nampak kebingungan di belakang sana. Cepatlah pergi, sebarkan kabar bahwa segel iblis darah telah terbuka, ucap masternya merintahkan kepada Xiwen. Mau melarikan diri? Sampah dari sekte pedang suci. Harus matilah di sini dan bang! Xiu tersungkur jatuh dan terlihat ada sebuah patung yang dibentuk atau pemberian dari si Zhang Fan mengeluarkan cahaya di sini. Itu nampak terkejut seketika sang iblis ini. Niat pedang tahu yang hebat. Bagaimana mungkin? Seras, bam. Seketika tergeletak boneka itu ya guys ya. Xiu, Xiwen dan juga si Mulan nampak terkejut. Begitu dengan beberapa orang di sana yang nampak terbelalak. Iblis darah itu sudah dihentikan. Mulai hari ini, ukiran kayu ini akan menjadi harta dari sekte abadi pedang suci kita. Semua murid sekte abadi pedang suci perlu memujanya dan memahami kehendak pedang yang ada di dalamnya. Perhatikan ucapanku. Surga tidak meninggalkan sekte abadi pedang suci kita. Ini semua berkat harta karun itu. Kalian kembali dengan harta karun ini dan membantu menghentikan iblis darah.
Jadi Master tidak akan melupakan usaha kalian, ucapnya kepada ketiga orang tadi, yaitu ya ini ya guys ya, si Murong Mulan, Duan Shuwen, dan juga si Taxiyu. Sang Master kembali berkata lagi, tapi untuk sekarang tolong beritahu aku apa yang terjadi dengan senior yang kalian temui di Gunung Shiwan. Master, itu seperti ini loh. Dijelaskanlah semuanya, dan setelah beberapa menit, ukiran kayu ini benar-benar terbuat dari kayu biasa. Nampak terbelalak Masternya ya. Hanya niat pedang yang tertinggal yang bisa membunuh iblis darah. Mengerikan. Ini mengerikan sekali. Supreme Master itu sejauh mana kekuatannya? Tahap Tribulation atau bahkan tahap Mahayana? Master, energi spiritual di dunia saat ini tidak seperti dulu di masa lalu. Bahkan sulit bagi orang untuk berkultivasi ke tahap Tribulation, apalagi tahap Mahayana. Itu bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Apapun itu, aku harus pergi ke sana dan mengkonfirmasinya sendiri, ucap Masternya. Mulan, pergi dan ambil pedang Vermilion Ilahi dan tanah suci, dan ikuti aku untuk mengunjungi tuan ini. Oh, pedang Vermilion Ilahi? Master, itu adalah harta dari sekte immortal pedang suci kita, ucap si Mulan. Master, kamu bahkan ingin memberikan harta sekte kita, bukankah ini? Dan tanah suci adalah apa yang dibawa nenek moyangmu dari tanah immortal. Apa yang kalian tahu, ucap Masternya. Ukiran kayu ini saja sudah menjadi harta karun yang langka. Ya, bagaimana bisa kita pergi dengan tangan kosong ketika kita mengunjungi Master itu? Bahkan mungkin harta karun sekte kita tidak layak disebut di mata Master itu. Pekerjaan yang jujur tidak akan pernah bisa melepas ciuman pantat profesionalnya. Memeluk hati adalah satu-satunya cara untuk penerus yang sukses. Ya, maksudnya itu kayak orang jujur bakal kalah dengan penjilat, ya gitu ya guys ya. Sang Master pun kembali berkata lagi, apalagi kita bahkan bisa menyenangkan Master itu agar mengajari kita 1 atau 2 trik dan mengkultivasi niat pedang dan membuat sekte immortal pedang suci bertahan untuk generasi yang akan datang. Terdengar suara tertawa di sini ya, seperti yang diharapkan dari Master. Dia bisa berbicara begitu terbuka dan jujur. Dia benar-benar memikirkan ini. Tidak heran orang ini bisa menonjol di antara rekan-rekannya dan menjadi kepala sekte immortal pedang suci. Sin pun berpindah ke tempatnya di posisi manor. Wah, ya si Zhang Fan kali ini terlihat bersantai ya guys ya. Ia sedikit melakukan peregangan. Aku mengampuni nyawamu agar kau menjaga rumah, tapi kau malah malas-malasan. Langsung aja boy, si anjing itu ya guys ya. Aku Raja Iblis, ku katakan padamu, aku Raja Iblis. Teringat saat kau tak terkalahkan, bahkan orang-orang takut padaku. Betapa kerennya itu. Tapi sekarang aku diperlakukan seperti anjing sialan. Anjing itu nampak tidak terima diperlakukan seperti itu oleh si Zhang Fan ya. Menyerah pada kekuatan orang ini. Aku merasa terpuruk. Guguk, dia sungguh keterlaluan. Terlihat menangis Guguk ini ya guys ya. Astaga, anjing macam apa dia ini? Dia bahkan bisa membajak. Nampak kebingungan si Zhang Fan di sini ya guys ya. Bagus. Karena kau suka membajak, kemarilah dan bantu aku. Aku sedang berencana untuk menanam sesuatu di halaman. Kemari dan longgarkan tanah untukku. Tolong bisakah seseorang menyelamatkanku? Raja Iblis ini membutuhkan bantuan. Waktu terus berjalan. Kali ini Sin memperlihatkan ada Sun Yulian. Yulian terbang menaiki pedangnya di sana. Aku menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menyusul. Tibalah ia di suatu tempat. Ternyata ada manor di selatan hutan belantara. Ini aneh, tapi pada titik ini apapun yang ada di sana akan lebih baik daripada tertangkap oleh orang itu. Bagus, di sana ada orang, dan telah di sana ada si Zhang Fan dan juga anjingnya ya guys ya. Jika dia berani hidup dalam pengasingan di 100.000 gunung yang sepi, dia mungkin bukan orang biasa, ucap Yulian. Senior, tolong bantu aku. Zhang Fan apa terkejut di sini. Muncullah Yulian. Apa ini niat pedang legendaris? Yulian nampak sangat terkejut. Aku merasa jika aku maju sedikit, aku akan terbunuh dengan satu serangan, gumamnya di sana. Rupanya Zhang Fan pun tidak benar-benar dalam kondisi sendiri ya guys ya. Jadi ada penghalangnya sendiri di sekitar tempatnya atau manor itu yang ia tinggali. Yulian bersiap mendarat. Ada orang yang kesini lagi? Kenapa di selatan hutan belantara ini ramai sekali ya? Guguk,
Nampak terkejut si Zhang Fan melihat anjing itu langsung bergegas. Akhirnya ada diet lain cepatlah masuk alihkan perhatian iblis besar itu bebaskan raja ini. Namun seketika, yang baru saja lewat, nampak terkejut ya. Yulian bergumam, pria ini terlihat sangat muda dan nafasnya benar-benar seperti orang biasa. Tidak, itu tidak mungkin. Mereka yang bisa mengolah niat pedang jelas seorang kultivator yang tiada taranya. Aku dengar kalau beberapa monster tua suka berpura-pura lemah, bermain menjadi babi dan memakan harimau. Yulian pun memberikan penghormatan kepada Zhang Fan sembari berkata, junior ini masuk ke tempat senior karena terpaksa. Saya harap senior dapat memaafkan saya. Lagi? Kenapa orang-orang memanggilku senior ya? Zhang Fan bingung di sini. Apa aku terlihat begitu tua? Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja kenapa kamu datang ke sini? Tanya si Zhang Fan. Tiba-tiba, ledakan sangat luar biasa terjadi di ujung sana yang mengejutkan Yulian dan juga si Zhang Fan di sini, Cok. Muncullah beberapa orang yang mengejar Yulian menaiki pedang di sana. Menggeramlah sebuah monster di sana. Yulian nampak sangat ketakutan. Dia berkata, "Senior, gerbang immortal Guangling berkolusi dengan klan iblis dan ingin menangkap saya dan memberikannya kepada Raja Iblis sebagai selirnya. Tetapi ayah saya menolak dan saya tidak menyangka bahwa gerbang immortal Guangling akan membantai orang-orang keluarga Sun saya. Hanya saya yang lolos. Saya harap senior menyelamatkan nyawa saya." Gerbang immortal Guangling? Si Zhang Fan nampak sangat terkejut. Zhang Fan ini ya guys ya, bingung dengan semua perkataan yang baru saja diucapkan oleh si Yulian. Itu adalah sekte yang terkenal. Jujur, kenapa mereka melakukan hal keji seperti itu ya? Dunia kultivasi abadi penuh dengan perjuangan terbuka dan rahasia. Aku tak bisa hanya mendengar kesaksian dari wanita ini. Meskipun aku tak terkalahkan selama aku berada di manor, tapi aku tak mau diperalat. Terlihat kali ini ya, semplatkan ya, dicari si Zhang Fan. Nampak terkejut Zhang Fan melirik ke arah wanita di belakangnya. Yulian berkata, "Senior, jika Anda tidak menyelamatkan saya pasti akan mati. Tolong ya." Tenanglah. Selama ada aku, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membawamu pergi secara paksa, ucap si Zhang Fan. Mari kita lihat sikap orang-orang itu terlebih dahulu. Kali ini Zin pun memperlihatkan tepatnya di gerbang manor. Ya, Zhang Fan bersiap dengan anjingnya dan juga Yulian. Zhang Fan berkata, "Kenapa kalian semua datang ke sini?" Kemudian di gerbang immortal Guangling kali ini ada Yu Zizi. "Senior, gadis itu sudah kelelahan. Kenapa kita tidak segera menangkapnya? Apa yang kamu sedang ragukan?" "Bodoh, orang di sampingnya punya manor di sini. Apa menurutmu dia orang biasa? Banyak macan berjongkok dan naga tersembunyi di dunia kultivasi abadi. Mungkin orang itu ahli. Kita hanya berada di tahap membangun pondasi. Jika kita menyinggungnya, kita akan mati. Tetapi ini adalah perbatasan klan iblis dan dunia abadi. Apa benar-benar ada orang yang melakukan pengasingan di sini ya?" Anak itu, dia tidak terlihat kuat. Dan anjing bodoh di sampingnya itu terlihat seperti anjing biasa. Awas anjing galak, ada tulisan di sana saja. Belum tahu saja kalau ini adalah Raja Iblis. Jangan gegabah, kita harus memikirkan kemungkinannya. Saat kita di luar, kita harus berhati-hati. Jangan membuat masalah besar. Yang mulia, kami adalah murid dari sekte Immortal Guangling dan kami menangkap pengkhianat sekte kami. Tolong jangan terperdaya oleh tipuannya ya. Gadis iblis ini mempraktikkan seni jahat dan mengorbankan seluruh keluarganya. Dia juga melukai beberapa rekan murid yang pergi menangkapnya. Dan sekarang dia ingin membohongi Anda. Tidak peduli seberapa cantiknya dia, tolong lihat wajah asli wanita itu dengan jelas. Kemampuan akting saudara sangat bagus. Kenapa kau membuat begitu banyak masalah? Cepatlah, ayo cepatlah. Mendengar dirinya dituduh membuat Yulian nampak sangat murka. Ia pun langsung membantahnya. "Omong kosong, jelas-jelas gerbang immortal Guangling mau berkolusi dengan iblis. Kalian juga ingin mengirimku ke Raja Iblis kan? Ayahku ingin mengekspos kalian, tapi kalian membunuhnya dan bahkan membantai seluruh keluarga Sunku," ucap dan teriak Yulian sambil berderai air mata. Begitu sangat menyedihkan. Memangnya masih ada Raja Iblis yang menyukai gadis muda manusia? Kemudian si Zhang Fan pun berkata, "Ini, kalian berdua tidak terlihat sedang berbohong. Bagaimana cara menentukannya?" Sedikit berpikir ya, tiba-tiba muncullah sebuah monster yang begitu mengerikan dengan badan kekar. "Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak segera menangkapnya? Kenapa kau malah diam saja di sini?"
kelihatan bohongnya cok ya. Ada seseorang yang melindunginya. Sampah? Wah, beraninya kalian membuat pernikahan raja tertunda karena manusia biasa. Para kultivator manusia benar-benar sampah. Senior nampak ketika ya mendengar ucapan yang begitu sangat kejam dari iblis tadi, membuat ini sangat ketakutan karena tadinya dia berbohong. Ya, langsung ditunjukkan yang asli yang mana. Si Julian tadi yang benar rupanya ya. Bagaimanapun para binatang buas ini kekuatannya berada di tingkat jenderal iblis, lebih baik membiarkan mereka yang mengurusnya. Kultivator dari klan iblis banteng punya tubuh fisik yang sebanding dengan senjata ajaib, kebal terhadap pedang dan senjata. Semoga orang ini adalah orang yang keras kepala dan kemudian bertarung dengan manusia itu sampai mati. Mungkin selain mendapatkan garis itu, kita bisa memanen beberapa pil iblis. Ya, kali ini Zhang Fan berhadapan dengan badan kekar sang iblis tadi. Astaga, apa kau ingin bertarung? Tanya si Zhang Fan. Iblis benteng itu adalah jenderal iblis, ditambah beberapa pembangun pondasi. Senior seharusnya tidak berada dalam masalah kan ya, gumam Julian. Senior, Zhang Fan berkata, tak kusangka gerbang immortal Guangling ternyata berkolusi dengan binatang buas dari klan iblis. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhang Fan terlihat mengambil sesuatu dari tanah itu. Pada kasus ini, kalian semua majulah bersama-sama. Jangan buang-buang waktu, kau sungguh. Dan langsung diayunkan, selas, bam, terbelah, tercabik-cabik seketika cowok banteng itu menjadi 16 bagian. Terkadang-kadang bahan-bahan kelas atas hanya membutuhkan metode yang sederhana. Ini mereka semua pun nampak sangat terbelalak ketakutan. Benar-benar mengerikan. Menggunakan ranting untuk membunuh jenderal iblis hanya dalam 1 detik. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Kekuatan senior setidaknya di tahap Next Control atau bahkan di tahap transformasi roh. Jika begitu, maka dendamku mungkin sekelompok orang tak berguna. Sekarang kalian tahu kan bagaimana perasaanku? Ding, tiba-tiba muncullah notifikasi dari sistem si Zhang Fan kali ini ya. Membunuh jenderal iblis biasa, mendapatkan 800 poin pedang. Ini cuma 800 poin, tapi ini lebih baik daripada tidak dapat apa-apa kan ya. Lalu selanjutnya, meringis Zhang Fan yang menatap ke arah beberapa berdebah-berdebah di sampingnya itu. Tidak, orang ini ternyata berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Aduh, dan ini adalah harimau yang tak tertandingi. Iya, senior, ini salah paham. Saya, lari, ayo lari, cepat. Mereka pun ketakutan cabut kabur seketika. Melihat si Zhang Fan kekuatan asli yang benar-benar begitu mengerikan. Makanya dalam 1 detik saja berhasil mencabik-cabik membelah iblis banteng tadi menjadi 16 bagian. Ngeri banget kayak. Ayo lari, laporkan hal ini kepada Raja Iblis. Mau lari kemana? Ucap dan tanya si Zhang Fan mengayunkan ranting itu dan selas, bam! Sekali ayunan, lagi-lagi berhasil mematahkan beberapa bagian dari berdebah-berdebah tadi. Mereka ketakutan. Tiba-tiba tergores, ada darah di sini. Zhang Fan berkata, kesalahpahaman apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mengerti. Ketakutan berdebah itu ya. Saya selamat tinggal. Zhang Fan mengayunkan dengan ranting itu. Tunggu, jika kau membunuh dia seperti ini, gerbang immortal Guangling dan Raja Iblis di belakangnya, bukankah mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini? Jika mereka tidak tahu, bukankah mereka tidak akan datang ke sini untuk balas dendam? Wah, jadi kalau begitu aku akan kehilangan banyak poin pengalaman. Zhang Fan pun kali ini berpikir secara logis dan juga mencoba menahan amarahnya. Bunuh dia, bunuh dia, ucap si Raja Iblis di sana ya, mengompori anjingnya. Aku harus memanfaatkan orang ini agar dia membawa lebih banyak orang ke sini. Iya, dengan begitu aku bisa meningkatkan domain pedangku. Oke, hari ini aku akan mengampuni hidupmu. Pergi beritahu ketua sektemu dan Raja Iblis kalau Sun Julian di bawah perlindunganku. Senior, Julian terlihat begitu sangat merasa dilindungi dan juga diayomi oleh si Zhang Fan di sini ya coy ya. Zhang Fan berkata, aku membiarkanmu hidup, jadi pergilah jika tak ingin kau mati. Bertanya-tanya anjing itu nampak terkejut. Saya bisa hidup? Pelan-pelan saja. Cabut cok. Iya. Langsung saja seketika karena ketakutan tidak sabar untuk segera melarikan diri. Baiklah. Selas, pergi terbang cok di sana ya. Tiba-tiba Zhang Fan kali ini merasakan sesuatu yang begitu sangat menyakitkan hingga dirinya tersungkur dan mengeluarkan darah. Senior, apa kamu baik-baik saja? Tanya Julian yang nampak khawatir. Tidak masalah, hanya luka kecil, ucap Zhang Fan. Wih, mukanya ngeselin cok anjing ya si Zhang Fan ya. Kau bisa membantuku dulu? Apa yang kau lakukan? Aktingmu sungguh buruk. Aduh, terlihat ya anjing itu benar-benar kayak tidak sejalan sama si Zhang Fan. Bajingan itu, apa mungkin yang berurusan itu serangan balik ya?
serangan balik karena menggunakan teknik itu. Itu benar, niat pedang yang menakutkan itu. Jika benar-benar ada orang di dunia ini yang bisa menggunakan teknik seperti itu di usia muda, bagaimana mungkin orang itu tidak terkenal sama sekali? Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Aku harus bergegas dan memberitahu Master. Penghinaan yang aku alami hari ini, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Dan Sun Yulian itu, tunggulah aku. Scene memperlihatkan kali ini ada si Zhang Fan yang dibopong oleh si Sun Yulian ya. Aku baik-baik saja, langsung saja dilepas dari gendongan si Yulian. Senior? Astaga, dia memancing orang untuk dibantai. Pria ini tak tahu malu, ucap anjing ini nampak kesal. Senior, apa kau benar-benar baik-baik saja? Tanya Yulian. Kemudian Zhang Fan pun menjawab, aku benar-benar baik-baik saja kok, jangan terlalu khawatir tentang hal itu ya. Senior, aku khawatir jika membiarkan bajingan itu kembali. Gerbang Immortal Guangling yang berada di belakangnya tidak akan menyerah. Mereka adalah orang yang pantang menyerah, ucap si Zhang Fan. Dikabarkan bahwa beberapa tetua gerbang Immortal Guangling setidaknya berada di tahap Nescential dan bahkan tahap Out of Body. Dijelaskan kali ini ya sama si Yulian ya. Dan Raja Iblis, senior telah menyelamatkan nyawa junior kami. Tetapi jika senior dalam bahaya karena junior tidak. Belum sempat menyelesaikan perkataan dari si Yulian tadi, Zhang Fan langsung menyela. Oke. Jangan khawatir, selama kau tinggal di manor ini, aku berjanji sebelum aku mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitimu. Tersenyum si Yulian ini nampak merasa lega. Zhang Fan kala itu ya benar-benar begitu sangat baik hatinya. Senior, terlihat begitu terpukau sih. Ini siapa tadi cewek ini namanya si Yulian. Terpukau banget cok ya dia sama kemurahan hati, kebijaksanaan dan juga sang raja sih. Zhang Fan kali ini melindungi dirinya. Senior sangat baik, namun junior tidak bisa membalas apapun. Saya tidak tahu apakah senior berkenan menerima saya sebagai murid. Jika Anda berkenan, mulai sekarang murid ini bersedia melayani senior. Ini Zhang Fan malah terkejut. Meskipun aku tak terkalahkan di dalam domain pedang ini, tetapi aku pada dasarnya hanyalah orang cacat tanpa basis kultivasi. Apa yang bisa kuajarkan kepadamu? Zhang Fan kemudian berkata, sayang sekali aku tidak pernah mengambil murid. Tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem si Zhang Fan. Tubuh Kendo terdeteksi, pencarian acak terbuka. Bawa pemilik tubuh Kendo ke pintu Anda bisa mendapatkan hadiah khusus. Ini... itu benar. Kultivasi senior tidak terduga pada usia yang begitu muda, dan dia pasti memandang rendah orang biasa sepertiku. Gumam si Yulian di sini yang nampak sedikit sakit hati. Terlebih lagi, kami bukan kerabat dekat, jadi kenapa dia menerima aku sebagai muridnya? Aku tidak pernah mengangkat murid, tapi kamu adalah pengecualian, ucap si Zhang Fan tiba-tiba. Mulai hari ini kau adalah muridku. Si anjing cok ya Zhang Fan emang ya. Senior, apa itu artinya Anda menerima saya? Tanya Yulian. Kamu manggilku apa? Senior, sepertinya kau harus memanggilku mengganti panggilanmu. Apa mungkin senior berpikir ingin aku menjadi murid seperti itu ya? Tapi ini, kenapa kamu mikirnya macam-macam anjing ya? Wah, lupakan saja. Senior sudah rela mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkanku saja sudah merupakan hadiah besar yang tidak dapat dilunasi. Apalagi jika aku bisa membalas dendam berdarah keluargaku Sunku. Kenapa tidak? Murid Sun Yulian memberi salam kepada guru. Tubuh Kendo, tubuh dewa bawaan langka di dunia. Tubuh telah mengembangkan Ki sejak lahir. Bagus, setelah menerimanya sebagai murid Anda bisa mendapatkan hadiah khusus. Rupanya gara-gara sistem si Zhang Fan menerima si Yulian tadi sebagai muridnya ya guys ya. Selamat kepada host karena menyelesaikan tugas acak. Hadiah, skill, Sword Intent. Dengan menanamkan Ki pedang, sebuah makhluk dapat tercerahkan. Menanamkan Ki pedang, tapi di dalam domain ini, bukankah Ki pedangku tak terbatas ya? Akan kulihat dan melihat cara kerjanya, ucap Zhang Fan yang memandangi pohon-pohon di atas ya. Bersiap kali ini Zhang Fan ya, mengetuk batang pohon yang sudah tidak ada daunnya itu. Seketika, dalam hitungan detik, pohon tadi pun tumbuh daun-daunnya dan menjadi subur lagi. Hal itu mengejutkan Yulian. Ini bagaimana mungkin pohon tua yang layu itu menjadi sangat lebat dalam hitungan detik saja. Guguk, wah, guguk, sungguh vitalitas hidup yang kuat. Cederaku pulih dengan cepat. Terlihat anjing ini begitu saat menikmati di sana. Metode semacam ini yang seperti membuat abadi tidak pernah terdengar di dunia. Ya, orang ini pasti immortal. Memperlihatkan Zhang Fan memandangi pohon itu sembari ia berkata, sepertinya menanamkan Ki pedang ke dalamnya hanya bisa melakukan ini. Nutrisi di area ini terlalu tipis dan batas tumbuhnya hanya seperti ini.
Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga Ki Pedang tidak memerlukan uang. Aku ingin semua. Langsung saja terlihat sangat bersemangat si Zhang Fan di sini menyentuh dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat tandus menjadi tempat yang begitu sangat suburnya. Setengah hari kemudian, langsung saja tempat itu pun menjadi begitu sangat rindangnya. Nampak si anjing itu begitu sangat bahagia. Ada Zhang Fan dan juga di belakangnya Yulian memandangi sekitar tempat itu. Zhang Fan berkata, "Yulian, apa kau tahu apa alasanku menerimamu menjadi muridku?" Yulian terdiam di sini, kemudian dia berkata, "Murid ini bodoh dan tidak tahu maksud mendalam dari master. Namun jika master ingin murid ini tidak mau, bukankah ini terlalu cepat? Saya belum..." Ini maksudnya apa anjing? Kok Mimin jadi ngeres mikirnya ya? Aku hanya menerima seorang murid, tidak ada salahnya dengan itu kan? Aduh, Oh, benua Tianyun sangat luas dan setiap 3 atau 5 tahun akan selalu ada kebanggaan surgawi dari langit. Entah mereka dari keturunan dan darah yang kuat atau punya banyak pengalaman dan juga peluang menjadi bintang-bintang di dunia keabadian yang menyilaukan dan yang kuat sering muncul. Menurutmu kamu yang mana? Yulian menjawab, "Saya dapat diterima menjadi murid oleh master, tentu saja yang kedua." Salah, kamu bukan yang kedua. Apa maksudmu? Apa mungkin gadis ini memiliki tubuh khusus? Ini seharusnya tidak. Jika gadis ini benar-benar punya tubuh khusus dengan kekuatan Raja Iblisku, kenapa aku tidak bisa melihatnya ya? Aku memancing itu melirik ke arah si Yulian. Master, maksud Anda, apakah saya juga memiliki fisik istimewa yang kuat? Benar sekali, kau memang memiliki fisik yang istimewa. Ini mungkin juga menjadi alasan kenapa kau menjadi sasaran Raja Iblis. Sin pun tiba-tiba berpindah memperlihatkan tepatnya di suatu tempat di pinggiran. Ya, kali ini terlihat seseorang berlutut ya. Nampak ketakutan dia ya, terdiam. Kemudian terlihat kali ini ada sosok banteng yang begitu besarnya, cukup mengerikan batin ya. Dan beberapa orang di bawahnya. Benar-benar aura yang begitu menyeramkan dan sangat mengerikan. Master, tubuh fisik seperti apa yang saya miliki? Apakah itu hebat? Tanya Yulian sangat bersemangat. Zhang Fan, ia pun menjawabnya, "Tentu saja. Ya, hebatlah. Fisikmu adalah tubuh Dao Pedang," ucap si Zhang Fan. Wah, sangat cocok untuk berlatih pedang tentunya. Sebelumnya tubuh Kendo, tapi rasanya agak kejepangan gitu ya. Jadi kayak kita panggilnya itu kayak biar lebih akrab pembaca manhwa, kita ganti kayak ini aja ya guys ya. Tubuh Dao Pedang gitu ya. Tidak mungkin. Fisik dapat dibagi menjadi tubuh sampah, tubuh fana, tubuh roh, tubuh khusus, tubuh langka, tubuh dewa, dan tubuh Tao. Wah, Kaisar Iblisku yang bermartabat saja hanya memiliki tubuh khusus, ucap anjing ini. Ini ternyata gadis kecil ini memiliki tubuh Tao yang paling hebat. Wah, tubuh Dao Pedang. Jadi ini alasan kenapa gerbang immortal Guangling dan Raja Iblis mengincarku ya, ucap si Yulian di sini. Oh, gerbang immortal Guangling dan Raja Iblis seharusnya tidak sepenuhnya mengetahui ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim beberapa jenderal iblis untuk menangkapmu. Tapi Master, aku tidak pernah menunjukkan bakat apapun sejak aku masih kecil. Anak-anak arogan dalam desas-desus itu, mereka terlihat berbakat sejak lahir. Zhang Fan berkata, tubuh Tao Pedang berbeda dengan tubuh biasa. Hanya setelah terbangun barulah kau bisa menunjukkan bakat yang tiada tara. Kalau tidak, jangankan gerbang immortal Guangling, bahkan 8 sekte immortal besar di Tianyun mungkin tidak bisa duduk diam dan bertarung untuk merebutkanmu. Jika saja aku memiliki kekuatan. Ya, ia mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu ya guys ya, ketika ya pemberontakan di sana. Keluargaku tidak akan. Aku mohon Master, mengajariku cara untuk membangkitkan tubuh Tao Pedang. Benar-benar memohon kali ini ya. Si Yulian di sini kepada si Zhang Fan. Murid ini ingin balas dendam. Kalau begitu, mari kita mulai dengan merasakan niat pedangku, ucap si Zhang Fan di sana. Muridku sedang memahami niat pedangku. Mari pergi agar tidak mengganggunya lewat sini. Minor senior ini sebanding dengan tempat-tempat yang diberkati surgawi itu. Terlihat ya, ada ya ketiga pasukan tadi. Si siapa tadi? Si Yu, Mulan, sama si Shuben. Aku khawatir hanya tempat tinggal gua kuno yang dapat menciptakan keadaan seperti ini. Kurang lebih begitu. Sayangnya tanah di sini sangat buruk. Aku menggunakan energi pedang untuk mereka serap dan hanya itu yang bisa kulakukan, ucap Zhang Fan. Senior, patung yang Anda berikan kepada murid saya terakhir kali memecahkan kesulitan abadi saya, ucap Shuwen di sini ya. Kunjungan orang tua ini ke sini karena ingin meminta senior untuk menerima terima kasih. Bukan Shuwen tapi masternya ini guys ya. Oh, nampak terkejut si Zhang Fan. Tanah ini dan pedang apa ini? Ini adalah tanah suci.
tanah suci yang dibawa kembali oleh nenek moyang saya dari keabadian. Dikabarkan itu dapat digunakan untuk mengolah obat-obatan ilahi. Adapun pedang itu adalah pedang Dewa Merah Emas yang merupakan harta karun sekte dari gerbang peri pedang suci kami. Orang tua ini tiba-tiba memberiku harta berharga. Dia tidak ingin aku melindunginya kan. Tapi saat ini aku tidak bisa meninggalkan Manor sama sekali. Mungkinkah senior tidak menyukai harta kecil seperti itu ya? Cuma master di sini ya. Tapi itu adalah hal terbaik yang bisa aku dapatkan. Senior, tolong jangan membencinya, ucap sang master ini tiba-tiba. Hal itu mengejutkan si Zhang Fan. Biar aku coba. Perasaan ini bukan kayak ini pupuk majemuk ya. Tanah suci ini. Saya berikan untuk senior. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Ini pasti bagus untuk menanam sayuran, ucap Zhang Fan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli, tanah suci hanya digunakan untuk menanam sayuran. Namun, ini juga hal yang baik. Tuan mau menerima hadiahnya. Wah, ini awal yang bagus untuk menjilat. Zhang Fan kemudian berkata, oh ya, aku membantu beberapa iblis banteng sebelumnya dan mereka sudah aku rebus. Mari makan bersama. Orang tua ini mengganggu. Wah, ada kesempatan. Daging banteng itu seharusnya sudah hampir matang sekarang. Nona Mulan, tolong ambilkan pancinya. Biarkan saya saja. Tidak berbau. Sepertinya yang ini terlihat kuali emas di sana, Cok ya. Tidak bergerak sama sekali. Tunggu, panci ini. Tidak, tripod ini. Apa mungkin ini artefak yang jatuh dari langit beberapa hari yang lalu ya? Ia nampak terkejut memandangi kuali itu. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mencarinya. Wah, tetapi artefak ilahi yang bermartabat ternyata dianggap panci rebusan oleh Tuhan. Sungguh memalukan bagi lelaki tua ini untuk membawa sepanci besar daging banteng ini. Biar aku yang membawanya, ucap si Zhang Fan dengan mudahnya menenteng kuali itu. Guru, Anda kenapa? Mulan, apa kau memperhatikan pancinya? Panci rebusan itu adalah artefak yang jatuh ke dunia fana belum lama ini. Apa? Guru, jadi kita bagaimana? Tanya Mulan. Gurunya pun berkata, aku khawatir insiden Tianpo belum lama ini juga ada hubungannya dengan senior. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita ikuti lagi. Guru, kalau begitu seberapa tinggi kultivasi senior ya? Aku tidak tahu, tapi kemungkinan terendah adalah tingkat Earth Immortal. Simplatkan Zhang Fan yang membawa kuali itu dengan begitu mudahnya, cowok. Tidak heran kalau aku tidak bisa melihat kultivasi sejati milik senior dari dulu. Earth Immortal. Hah? Untungnya saat aku mengejar anjing itu aku tidak menyinggung senior. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan deh ini pasti ya. Supnya sudah siap, kemarilah untuk mencobanya. Wah, akan lebih baik untuk menghormati daripada mematuhi. Dicobalah itu. Wah, mereka terkejut. Banyak sekali energi spiritual, rasa yang lembut, rasa daging sapi terintegrasi sempurna. Wah, ini sapi apa banteng, cok? Kenapa berubah ini anjing? Ini seperti berenang di padang rumput sapi. Mereka nampak sangat senang ya rupanya. Dia bukan makanan biasa ya guys ya. Rupanya ada energi spiritual yang mereka serap juga ketika mereka menikmati dan menyantap makanan yang dihidangkan oleh si Zhang Fan. Terima kasih senior atas keramahannya. Kami tidak akan merepotkan senior lagi. Aku punya waktu untuk menjamu tamu, ucap si Zhang Fan. Oh baiklah, setelah beberapa waktu pria tua ini pasti akan berkunjung. Oh, tiba-tiba mereka nampak terkejut. Ada aliran energi yang begitu kuat. Tingkat kultivasiku secara tak terduga telah menerobos ke ranah transformasi tanpa aku sadari. Guru, Anda menerobos? Tidak perlu ribut. Manor senior dialiri dengan aura dao emas yang melimpah dan ki pedang yang membumbung ke langit. Dan juga masih ada kaldu sub dari kuali ilahi 9 surga. Di bawah banyak faktor, kekuatan spiritual milikku bisa ditempa lagi dalam waktu singkat. Menerobos tahap transformasi roh hanyalah masalah biasa. Ya, ini bagus, ucap si Zhang Fan menabur sesuatu di tanah-tanah itu ya guys ya. Dengan pupuk majemuk ini, aku bisa menanam semua jenis buah-buahan di manor ini dan makannya. Hihi. Tiba-tiba Zhang Fan nampak terkejut. Ada buah-buahan yang bersinar. Akan kulihat, ternyata itu pohon buah ginseng. Wah, dan terlihat kala itu, kenapa ada orang ya? Zhang Fan nampak terkejut karena ada orang yang telah sedang duduk bersila di sana. Kukuk, mama, ada hantu. Nampak ketakutan anjing itu ya. Apa itu? Berubah jadi manusia? Yulian pun nampak terkejut juga. Zhang Fan pun menggeritkan giginya sambil berkata, dengan memberi pupuk majemuk, apakah pohon ini akan menjadi esensi? Salah, itu bukan menjadi esensi. Itu memadatkan roh peri. Di bawah pohon tua ada wujud manusia dari esensi yang kental, yang merupakan tanda menjadi esensi. Tapi di bawah pohon tua dipenuhi dengan energi mortal, itu jelas bukan esensi. Itu menjadi peri. Hanya saat pohon mengumpulkan roh dan berubah menjadi roh, barulah ada visi tentang esensi kehidupan yang menembus langit dan bumi. Pancaran energi meledak di sana, cok ya.
Aura yang sangat kuat. Beberapa orang pun nampak sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kecemerlangan itu seperti air pasang. Vitalitas hidupnya melonjak. Apakah ada pohon yang berubah menjadi esensi? Tapi gerakan yang menakjubkan ini, monster macam apa itu? Yah, efeknya pun menyebar kemana-mana. Huang Tian, hakikat kehidupan di sana tak terbatas seperti lautan. Aku khawatir transformasi ini tidak akan mudah. Ya, itu benar. Pohon dewa berubah menjadi peri. Aku tidak tahu siapa tuannya. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah pohon menjadi roh. Orang ini benar-benar luar biasa. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Jika ada kesempatan melawan langit, mungkin tulang belulang kita yang lama ini tidak akan kesepian lagi. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah di mana sumber pancaran cahaya atau ya efeknya tadi terjadi gitu loh guys ya. Scene kali ini berpindah memperlihatkan tepatnya di posisi Zhang Fan, Yulian dan juga anjing itu masih memandangi. Ya, ada kayak transformasi esensi tadi ya guys ya. Berkat pencerahan dari Yang Mulia Immortal, saya dapat memadatkan tubuh spiritual dan akhirnya dapat memasuki dunia ini. Mulai sekarang peri kecil ini akan bertanggung jawab menjaga Manor. Loh, kok cowok anjing? Peri kecil ini belum memiliki nama. Saya harap Master dapat memberikan nama untuk saya. Memberi nama? Kau terlahir sebagai pohon kan? Pohon buah ginseng dan berubah menjadi peri. Itu bisa dianggap kau disukai Dao, dan itu juga merupakan keberuntunganmu. Lalu kau bersedia menjaga Manor. Kalau begitu, engkau ku beri nama Zhen Yuan. Zhen Yuan? Zhen Yuan sih berterima kasih kepada Master atas nama yang telah diberikan. Mulai sekarang, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Manor. Baguslah kalau kau menyukainya, ucap Zhang Fan. Mengapa dia malah menjadi Zhen Yuan sih? Kalau begitu, tugas penting menjaga Manor akan aku serahkan kepadamu sekarang, ucap Zhang Fan di sana. Baik, Master. Scene pun kali ini memperlihatkan Zhang Fan sedikit berpikir ya, ia berkata, bahkan peri bisa mengembun. Sepertinya efek dari pupuk majemuk ini cukup bagus. Peri adalah immortal, dan beliau benar-benar dapat membuat peri menjadi immortal. Luar biasa. Yulian lagi-lagi terkejut dan terpukau dengan kehebatan dan juga kemampuan dari si Zhang Fan. Waktu terus berlalu. Scene memperlihatkan pancaran-pancaran energi yang berserakan di tempat ini. Muncullah beberapa pasukan banteng-banteng ini cowok, dan juga beberapa pasukan lainnya. Mereka berjalan melangkahkan kakinya menuju dan menghampiri ke arah Manor milik si Zhang Fan. Patriark Tetua Iblis, itu adalah Manor yang saya sebutkan sebelumnya. Ada yang salah di sekitar sini. Aura roh peri yang melayang ke langit sebelumnya sedikit meredup. Ya, malah tertawa terbahak-bahak si banteng ini, Jo. 100.000 pegunungan tandus adalah wilayah klan iblis. Aku punya kesempatan, tidak ada yang berani menyentuh kami. Ya benar, Yang Mulia Raja Iblis memiliki aura kuat dan kekuatan yang besar. Mana mungkin tidak bisa mendapatkan Manor kecil itu. Scene memperlihatkan ada ini ya guys ya, kayak burung berterbangan di atas. Kemudian ada juga kali ini yang tengah berfokus berkultivasi di bawah pohon. Murid langsung dari si Zhang Fan yaitu Yulian. Ada juga anjing yang asik bermain-main. Zhang Fan terlihat bersantai di ya entah apa yang ia buat itu ya, buat rebahan di sana. Oh, tak kusangka dia kembali secepat ini. Tidak sia-sia aku memerankan peran itu. Scene memperlihatkan kali ini ya. Ya, ada beberapa pasukan yang sudah bersiap di depan pagar itu. Ada anjing juga di sana. Hei, seberapa kuat iblis anjing ini sebenarnya? Latihan itu sangat mendominasi. Dia benar-benar bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya tanpa berkultivasi. Nanti aku harus mendapatkan metode kultivasi ini. Gumam si banteng ini. Kemudian seorang wanita berkata, tanpa diduga, di wilayah kuno Gunung Selatan, kita dapat bertemu anjing asli dengan bakat yang luar biasa. Yang seperti ini pasti jenius di antara para monster. Jika kau bisa menjadikan anjing ini sebagai hewan peliharaan spiritual, itu akan sangat membantu di masa depan. Hei, anjing kecil, ucapnya berteriak. Apa kau mau menjadi binatang penjaga sekteku? Benar-benar meremehkan anjing itu ya guys ya. Belum tahu saja siapa pemilik asli dari anjing itu. Sekali kepret dengan ranting bisa terbelah menjadi 16 kau nanti, apalagi banteng-banteng belakang itu. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Pastinya seru dong ya. Seru dong. Yuk, yang pengen alur ini kita lanjutin, tenang, sudah lama masih kita bahas. Kemarin Min katanya mau yang itu, kok bukan Min. Mimin kan bilang 1000 like, 10.000 views, komen-komennya banyakin. Kita bakalan bahas 1 jam. Mimin bakalan kasih 1 jam untuk judul baru. Itu guys ya, untuk judul baru. Untuk si cerita yang kemarin, apa itu si Mimin lupa ya.
saking banyaknya alur cerita yang main bahas anjing. Pokoknya yang di gigs kemarin, yang si itu pokoknya ya, itu uploadnya nanti Senin lagi. Besok kita upload, pokoknya kita upload ini, kita nggak libur loh guys ya, kita nggak libur. Yuk, yang pengen cerita ini Mimin lanjutin, gas komen, Min lanjut, gas Min, tembusin. Kalau episode pertama kasih panjang itu minimal tuh 15.000 views dong ya guys ya. Like-nya tuh minimal 1.200 ya guys ya. Mimin anjing naik terus ini. Yuk guys, subscribe dulu belum ya, buat yang belum pada subscribe, guys tekan tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kita kalau kita upload. Tenang saja, Geeks Plus bakal nyajiin konten-konten seru dan menarik seterusnya, dan semuanya kita bakalan sajiin konten menarik untuk kalian semuanya teman-teman. Oke, dan intinya mengucapin terima kasih kepada kalian semuanya. Karena apa? Tanpa kalian, tanpa support dan juga dukungan kalian, Mimin bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tentunya. Mimin sangat berterima kasih dengan kalian yang masih setia mensupport, mendukung, dan juga ya antusias kalian. Kalian itu begitu sangat luar biasanya untuk Mimin dan juga tim Story By. Terima kasih, tembusin 20.000 subscriber sebelum lebaran, 20.000 subscriber native sebelum lebaran, dan juga 40.000 subscriber di Story By. Gasin yuk, gas ramaikan. Di Apoy Brand subscribe juga, Apoy Brand bakalan kita aktifin juga. Mulai besok kita upload lagi, mulai upload lagi di Apoy Brand. Gasin dan gasin yuk semuanya yuk. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye-bye.